Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiat kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertadabbur Al-Qur'an. Kenapa para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, begitu menghayati Al-Qur'an? Karena mereka bertadabbur dengan Al-Qur'an. Dikisahkan ada seorang yang bernama Maimun bin Mahram. Maimun bin Mahram pada saat itu mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kemudian beliau ajaklah anaknya menemui seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri, seorang pemuka tabi'in pada waktu itu. Maka disampaikanlah keluhan Maimun bin Mahram kepada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Hasan Al-Basri tidaklah mengucapkan suatu kecuali firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Yang artinya, maka apa pendapatmu jikalau kami berikan nikmat beberapa tahun, kemudian datang ketetapan dari kami, niscaya tidak akan bermanfaat lagi apa-apa yang selalu mereka nikmati. Maimun ketika mendengarkan ayat tersebut jatuh pingsan, tersungkur. Kemudian setelah sadar ditanya oleh anaknya, "Wahai ayah, itukah tadi Hasan Al-Basri? Saya kira orangnya lebih hebat daripada ini." Maka Maimun bin Mahram menjelaskan kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh Hasan Al-Basri telah membacakan ayat kepada kita yang apabila kita fahami dengan hati kita, niscaya akan menimbulkan bekas yang luar biasa." Apakah benar jamaah sekalian, ayat ini akan menimbulkan bekas yang sangat luar biasa? Ayat ini menyanggah kepada orang-orang yang menganggap siksa masih jauh, sehingga dia melalaikan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka diberi nikmat oleh Allah beberapa tahun. Tapi ketika ajal menjemputnya, tentu nikmat yang selama ini dia nikmati tidak akan terasa lagi bekasnya. Ibnu Katsir menyetir ayat ini, menafsirkan ayat ini, yakni dengan membandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat hanya kira-kira waktu isya atau waktu duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha." Seakan-akan mereka pada waktu itu melihat kehidupan mereka tidaklah hanya waktu isya atau waktu duha. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, beliau juga menafsirkan ayat ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini renungan bagi kita semua. Kita yang merasa diberi nikmat oleh Allah, diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah, bermacam-macam kenikmatan oleh Allah, tapi kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dikatakan akan didatangkan penduduk neraka yang dahulunya adalah orang yang paling merasakan nikmat di dunia. Kemudian diperintahkan untuk dicelupkan satu kali celupan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka diangkat kemudian ditanya, "Wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kenikmatan di dunia?" Beliau menjawab, "Tidak pernah
wahai Rabbku. Kemudian sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang kemudian dia bersabar atas musibah tapi dia tetap taat kepada Allah, ujian silih berganti, akan didatangkan penduduk surga yang dulu adalah orang yang paling menderita di dunia. Satu kali celupan di surga kemudian ditanya, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan di dunia? Hamba ini menjawab, tidak pernah wahai Rabbku. Begitulah jamaah sekalian, nikmat akhirat melupakan semua kesengsaraan yang ada di dunia. Azab akhirat melupakan semua kenikmatan yang ada di dunia, seakan-akan belum pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Maka apapun kondisi kita, marilah kita untuk tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin mendapatkan barokah sehingga kita dapat memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.